Baik. Atau nggak nyampe. Halo, Mbak. Ya, Mas Huda, jadi Halo. singkat kata, apakah dari Komisi 10 akan mendorong Kemendikbud untuk merevisi peraturannya? Ya, kita sudah rekomendasikan untuk direvisi Permendikbudnya, dan besok kami mengundang Mas Menteri Nadiem untuk datang dalam raker untuk Oke. memastikan pertama prinsipnya kenaikan UKT ini harus ditunda dulu. Ya. Karena betul-betul mendadak. Kami Komisi 10 pun baru ketika ada respon kayaknya cukup tinggi banget. Dan ini terjadi di berbagai kampus. Jadi yang pertama, langkah yang pertama kita minta untuk ditunda. Baik. Yang kedua kita minta direvisi Permendikbudnya. Yang ketiga kita ingin ini ada penyelesaian menyeluruh indeks biaya untuk perguruan tinggi kita dorong APBN 2025 naik. Bagaimana kebutuhan yang diperlukan di tiap kampus. Baik, oke. Mas Billy, kalau dari Anda, kita sudah dengar bagaimana kehebohan yang terjadi akibat kenaikan UKT ini. Apalagi ada tanggapan dari Kemendikbud soal pendidikan tinggi hanya kebutuhan tersier. Jadi menurut Anda, tepatkah meletakkan pendidikan tinggi sebagai kebutuhan tersier alias tidak wajib? Secara internal saya sendiri selalu mendebatkan pernyataan tersebut, Mbak, walaupun sama-sama di eksekutif, bahwa melihat pendidikan tinggi sebagai pendidikan alternatif itu tidaklah tepat. Kita lihat Amerika Serikat yang 300 juta penduduknya itu 30% berijazah S1, Singapura 47%, Jepang 51%. Artinya mereka bisa menjadi negara maju karena komposisi penduduknya khususnya usia muda itu berijazah S1, S2 dan S3. Indonesia 6% berdasarkan BPS. Bagaimana mungkin kita menuju Indonesia maju kalau kenyataannya hanya segitu secara statistik. Makanya secara internal saya selalu mengadvokasi peningkatan. Tadi disampaikan Pak Yuda, peningkatan anggaran pendidikan tinggi itu juga sudah terus kami advokasi dari tahun lalu. Saat ini, Mbak, sebagai informasi hanya sekitar 0,9% dari 20% anggaran APBN itu yang disalurkan untuk pendidikan tinggi, dan ini tidak akan cukup untuk dapat mengcover 3.000 lebih perguruan tinggi negeri dan swasta yang ada di seluruh Indonesia. Makanya wacana untuk meningkatkan anggaran pendidikan tinggi itu sangatlah tepat karena jumlah anak Indonesia yang membutuhkan akses pendidikan tinggi itu meningkat. Sekarang kita melihat kepada Permendikbud. Sebenarnya penerjemahan daripada isi butir-butir Permendikbud itu yang menjadi masalah. Tetapi memang ada juga butir yang menjadi permasalahan, yaitu iuran pembiayaan institusi yang mengakibatkan perguruan tinggi ini merasionalisasikan peningkatan UKT mereka. Nah, ini juga salah kaprah. Kalau kita lihat tadi perguruan tinggi yang meningkatkan jumlah UKT mereka, sebagian besar dari mereka itu berstatus PTNBH. PTNBH itu diperuntukkan sebenarnya adalah status PTNBH diperuntukkan agar para rektor, para pimpinan kampus berkreasi, mencari income lain, mencari pemasukan lain yang dapat meng-cover biaya penyelenggaraan pendidikannya tanpa perlu membebani UKT. Jadi para rektor pun jadi salah kaprah, ya, tidak menjalankan tanggung jawab semestinya sebagai PTNBH dan PTNBLU untuk mencari cara-cara memenuhi revenue, memenuhi pemasukan agar dapat mengakomodir kebutuhan mahasiswanya. Demikian, Mbak. Oke, baik. Agung, kalau penjelasan dari pihak rektorat, justifikasi mereka dalam menaikkan berbagai biaya UKT kah, kemudian apakah tadi IP kah, itu justifikasi dari pihak kampus apa? Oke, untuk dari pihak kampus sendiri, Kak, ketika kita melakukan audiensi terbuka dengan pihak pimpinan rektorat yang diikutin ratusan mahasiswa juga di UNS gitu kemarin itu, bahwasanya mereka selalu akar dari permasalahan ini adalah Permendikbudristek nomor 2 tahun 2024 gitu, yang dimana di situ diatur gitu. Salah satunya adalah dalam pasal 7 ayat 1 dan 2 gitu. Ayat 2 itu berbunyi bahwasanya besaran UKT sebagaimana yang dimaksud itu paling tinggi dua kali besaran daripada BKT itu sendiri gitu. Dan ketika penetapan IP itu sendiri pun diperbolehkan maksimal 4 kali daripada besaran BKT itu sendiri. Itulah yang menjadikan legal standing daripada semua universitas di Indonesia sekarang menaikkan UKT dan juga IP itu sendiri, Kak. Terus ketika diprotes, yang disampaikan oleh pihak kampus apa? Apakah akan ada solusi yang masih bisa dibicarakan atau
pihak kampus kekeh bahwa sudah sekian anggarannya atau biayanya. Oke, untuk dari pihak UNS sendiri, kita terus koordinasi dengan pihak kampus gitu, yang dimana hari ini tadi siang saya dipanggil oleh pimpinan juga untuk melakukan rapat juga, dan nantinya diikhtiarkan daripada UNS ini bisa mengalami penurunan dari IP itu sendiri, tapi untuk nominalnya belum ada karena nanti kita masih menunggu rapat dan juga nanti akan diterbitkan SK baru lagi untuk di UNS itu sendiri, Kak. Baik, oke. Mas Huda, berarti kan sekarang di beberapa kampus sedang terjadi negosiasi dari mahasiswa mencoba untuk melobi pihak rektorat untuk menurunkan biaya UKT maupun IP. Tapi ini kan bukan solusi jangka panjang. Solusi jangka panjang yang harus diambil oleh pemerintah itu apa, Mas Huda? Oke, terputus sambungannya. Mas Billy, kalau menurut Anda solusi jangka panjang yang harus diambil oleh pemerintah itu apa? Satu, tadi saya sudah sebutkan, penganggaran yang hanya 0,9% dari APBN untuk riset dan pendidikan tinggi itu sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan 3.100 lebih kampus yang ada di seluruh Indonesia. Dan jumlah mahasiswa yang mencapai 10 juta mahasiswa. Jadi sangat-sangat kurang. DPR dan juga Kemendikbud, Ristek dan Kemenkeu harus berdiskusi untuk peningkatan anggaran tersebut. Walaupun anggaran kita terbatas, tapi ada sumber-sumber pendanaan lain yang bisa di-exercise. Yang kedua, pemilihan rektor itu mewajibkan harus adanya komponen-komponen kreativitas entrepreneurship dari rektor. Apalagi rektor-rektor yang membawahi institusi dengan PTNBH dan PTNBLU. Tadi yang disampaikan oleh para mahasiswa, peningkatan IP itu kan basisnya adalah angka IP segini dan kami bisa menaikkan IP 4 kali lipat dari BKT. Itu salah kaprah kalau sumber dari IP itu hanya dari BKT. Rektor yang punya kreativitas, yang punya sifat kewirausahaan inovasi, dia akan berpikir bagaimana IP itu didapat dari sumber-sumber lain sebagai perguruan tinggi yang berbadan hukum PTNBH atau PTNBLU. Membebani mahasiswa untuk membayar UKT agar dapat memenuhi IP itu tidak benar, salah. Gitu. Kita melihat kampus-kampus luar negeri, itu mereka menjadikan dana abadi, mereka menyewakan aset, mereka melakukan giat-giat kewirausahaan itu untuk memenuhi IP tadi agar tidak membebani mahasiswanya. Bahkan mahasiswa-mahasiswa terbaik dari negara tersebut kuliah gratis seperti negara-negara Eropa karena para rektor, para pengurus kampus mencari cara kreatif untuk memenuhi IP tersebut. Dan yang ketiga, menurut saya adalah kerjasama dengan industri itu dibukakan dan difasilitasi oleh negara agar kampus-kampus ini bisa memperoleh income alternatif dari industri, dari kerjasama industri tersebut. Gitu, Mbak. Oke, baik. Saat ini Mas Huda sudah tersambung lagi kah, Mas Huda? Sudah, Mbak. Sorry banget. Oke. Mas Huda, besok rencananya Komisi 10 akan memanggil Menteri Pendidikan Kebudayaan Ristek ya, Nadiem Makarim. Apa yang akan ditanyakan dan apakah akan langsung bisa menghasilkan keputusan atau solusi yang cepat mengingat ini gelombang protes kenaikan UKT begitu besar, Mas Huda? Ya, kita ingin memastikan sekali lagi penundaan kenaikan UKT harus bisa disepakati besok ya, karena hampir mustahil anak-anak peserta didik kita, terutama mahasiswa kita, bisa membayar UKT yang naik hampir 300 bahkan ada sampai 500%. Nah, karena itu kesepakatan yang akan kami dorong besok memastikan penundaan kenaikan UKT di seluruh kampus di seluruh Indonesia. Yang kedua, kita sudah lama meminta supaya pemerintah melakukan evaluasi ulang terkait dengan kebijakan PTNBH itu. Tidak mudah. Kampus-kampus kita ketika berstatus PTNBH, saya sudah lama hampir 3-4 tahun ini meminta evaluasi, dan fakta dan kondisi objektifnya sebenarnya kampus-kampus kita belum layak untuk menjadi PTNBH. Karena semua skema pembiayaan yang berbasis kemandirian kampus, kesimpulannya adalah dibebankan kepada mahasiswa lagi. Padahal perguruan tinggi negeri sudah membangun skema jalur mandiri
yang di situ pembiayaan kuliahnya lebih tinggi, itu pun belum bisa menutupi biaya operasional dan kebutuhan di kampus. Nah, jadi tidak mudah memang Mas Billy. Jadi ini PR kita bahwa tidak mudah kampus untuk didorong menjadi punya kemampuan untuk berusaha berbasis kepada resource yang ada di kampus. Nah, yang paling mungkin ke depan ini adalah mengoreksi, sekali lagi mengoreksi penggunaan 20% mandatory spending dana pendidikan kita. Jadi kalau saya ditanya apakah dana pendidikan kurang dengan 20%, jawabannya tidak sama sekali. Jadi 20% yang itu setara tadi saya sampaikan 665 triliun, hari ini yang sepenuhnya dikelola oleh Kemendikbud hanya 85 triliun. Dari 85 triliun yang menjadi biaya operasional yang diberikan kepada semua kampus kita hanya 35 triliun. Padahal kebutuhannya hampir mencapai 100 lebih. Nah, kita tahu bahwa ruang fiskal kita terbatas, tapi kita ingin jangan hanya menjadi alasan untuk lalu tidak sepenuhnya untuk fungsi pendidikan. Jadi kami tahu persis suasananya, pemerintah agak rumit, tapi paling tidak alokasi pendanaan ke Kemendikbud dinaikkan secara signifikan. Kami pernah menyebut angka, Mbak. Paling tidak setiap tahun Kemendikbud teralokasikan anggaran 250 triliun dari 665 triliun. Menurut saya itu harus jadi prioritas pemerintah. Nah, karena itu panja pembiayaan pendidikan ini kami persingkat kerjanya hanya dalam tempo 1,5 bulan ke depan, karena kami akan merekomendasikan berbagai hal yang sifatnya komponen-komponen pembiayaan yang kira-kira pemerintah wajib memasukkan bagian dari asumsi APBN tahun 2025. Baik. Kalau ini goal, kita akan mendapati era baru di mana pemerintah tidak lepas tangan terhadap keberadaan pendidikan tinggi, sebagaimana disampaikan oleh pejabat Kemendikbud. Oke, pemerintah tidak lepas tangan ya terkait dengan pendidikan tinggi. Mas Billy, sebetulnya pemerintah itu punya niat tidak, ada roadmap yang jelas tidak sih untuk menambah angka penduduk kita yang menempuh pendidikan tinggi? Ditambah fakta pada bulan Maret 2023, itu lulusan pendidikan tinggi kita itu baru mencapai 10,15%. Jadi sebetulnya roadmap kita untuk menambah lulusan pendidikan tinggi itu seperti apa sih? Kita melihat bahwa zaman Presiden Joko Widodo itu terjadi peningkatan jumlah program-program beasiswa ya. Kalau kita bandingkan dari tahun 2009 sebelum beliau memerintah, itu program hanya sekitar 9% mahasiswa memperoleh beasiswa, sehingga meningkat hingga lebih dari 21% pada tahun 2021 untuk memperoleh beasiswa tersebut. Peningkatan juga program-program seperti KIP, ya, kemudian insentifikasi pendidikan melalui penganggaran yang konsisten 20%, itu menunjukkan prioritas Presiden Jokowi untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan juga kuantitas jumlah yang juga mengakses pendidikan tinggi. Nah, yang menjadi catatan tadi sudah disampaikan juga oleh teman-teman dari DPR bahwa dari 20% anggaran APBN yang dikhususkan untuk pendidikan, hanya 0,9% yang dikucurkan untuk pendidikan tinggi, dan itu tidak bisa mengcater keseluruhan kebutuhan pendidikan yang ada. Dan saya agak tidak setuju tadi disampaikan bahwa PTNBH perguruan-perguruan tinggi kita dianggap tidak sanggup untuk melakukannya. Kemarin diskusi saya dengan salah satu rektor IPB, itu beliau menyampaikan bahwa 47% kebutuhan IPB itu mereka peroleh dari income hasil usaha mereka sendiri.
Lalu contoh perguruan tinggi swasta di Jember ya, Universitas PGRI, 50% mereka bisa mengcover biaya mahasiswanya dengan dana independen, dana mandiri yang mereka hasilkan dari income mereka sendiri, tidak membebani anggaran pemerintah, anggaran negara. Kalau beberapa kampus ini bisa, kenapa rektor-rektor dan kampus-kampus yang lain pun tidak bisa melakukannya? Artinya ini hanyalah masalah komitmen, niat, dan kreativitas. Dan juga pemerintah harus melakukan insentifikasi terhadap mereka-mereka yang telah berhasil melakukannya. Nah, saya juga tidak mengeluarkan statement atau membuat sebuah statement di mana kemudian pemerintah lepas tanggung jawab. Pemerintah tetap harus bertanggung jawab memastikan agar kampus-kampus ini baik PTN maupun PTN dapat berupaya untuk meng-cater kebutuhan mahasiswanya. Tetapi juga perbaikan sistem daripada pendidikan tinggi kita ini juga mewajibkan adanya meritokrasi dalam pemilihan rektor maupun susunan kepemimpinan kampusnya yang mampu mengelola aset-aset kampus untuk menghasilkan income yang dapat menjadi sumber untuk pengembangan institusi tadi IP tanpa membebani UKT mahasiswa yang telah banyak yang sukses. Jadi kalau dibilang kampus kita tidak mampu, PTN kita tidak mampu, rasa-rasanya tidak tepat. Baik, terima kasih atas masukan-masukannya. Semoga ini bisa menjadi catatan dan betul-betul bisa segera menemukan solusinya. Terima kasih Mas Huda, Mas Billy, dan juga Agung sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.